berdiri di balkon lantai 2, melambai, lalu menghilang di udara. Hantu sekolah. Setiap absen nama itu selalu ada, padahal dia sudah tiada. Halo kalian semua. Selamat datang kembali di Ada Tiada, tempat di mana kisah nyata berpadu dengan misteri yang sering kali sulit dijelaskan oleh logika manusia. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, dan tulis di kolom komentar setelah video ini berakhir. Menurut kalian, mana yang lebih menakutkan? Melihat hantu atau menyadari kalau hantu itu mungkin sedang memanggil nama kalian? Malam ini, saya akan menceritakan kisah nyata dari seseorang yang bernama Bu Rahma. Seorang guru yang tak sengaja membuka lembaran lama yang seharusnya sudah tertutup lagi. Sebuah buku absen yang tidak pernah boleh disentuh siapapun lagi. Tahun 2016. Bu Rahma baru berusia 28 tahun. Setelah 8 tahun mengajar di sekolah lamanya di Semarang, ia akhirnya dipindahkan ke kota kecil di daerah Jawa Tengah. Kota itu tenang, tapi sedikit tertinggal. Udara pagi di sana dingin, dan jalanan menuju sekolah masih berupa batu kerikil. Salah satu sekolah SMA di daerah tersebut. Sekolah tua yang berdiri sejak awal tahun 80-an. Bangunannya besar, tapi suram. Dinding cat kremnya sudah mulai terkelupas. Dan setiap kali angin bertiup, jendela kayunya bergemeretak seperti ada yang berbisik di antara celahnya. Bu Rahma datang dengan niat untuk memulai hidup baru. 2 tahun sebelumnya, ia mengalami peristiwa yang membuatnya sulit tidur selama berbulan-bulan. Salah satu muridnya dulu meninggal di hadapannya dalam kecelakaan sekolah. Dan sejak hari itu, Bu Rahma memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menebus rasa bersalahnya adalah dengan terus mengajar. Menjadi guru yang bisa membuat anak-anak merasa aman di sekolah. Hari pertama, Bu Rahma datang lebih pagi dari guru lain. Udara masih dipenuhi kabut tipis. Ia berdiri di depan gerbang besi sekolah sambil memandangi tulisan besar di atasnya. Disiplin adalah cahaya penuntun masa depan. Halaman sekolah terasa sepi. Hanya ada beberapa siswa baru yang sedang menyapu halaman dengan wajah mengantuk. Bu Rahma tersenyum kecil, mencoba merasakan semangat baru. Namun, di balik tenangnya pagi itu, ia belum tahu kalau sekolah yang tampak biasa itu menyimpan cerita kelam yang bahkan para guru enggan untuk membicarakannya. Di ruang guru, Bu Rahma disambut oleh kepala sekolah, Pak Darmawan. Pria berumur 50-an dengan wajah tegas tapi ramah. "Selamat datang Bu Rahma," katanya sambil menyerahkan sebuah buku tebal berwarna coklat tua. "Ini buku absen lama. Gunakan dulu sementara. Buku baru dari dinas belum turun." Buku itu tampak tua dan berdebu. Halamannya sedikit menguning, dan ketika Bu Rahma membukanya, tercium bau lembab kas kertas lama. Di halaman terakhir, matanya tertumbuk pada sebuah nama yang ditulis dengan tinta hitam pudar. Salsa Nurhaliza. Nama itu tampak berbeda dari tulisan lainnya. Seperti ditulis dengan tergesa tapi penuh tekanan. Di samping nama itu, ada tanda centang kecil. Namun tinta centangnya terlihat jauh lebih baru daripada tinta nama lainnya. Bu Rahma menatapnya beberapa detik. Entah kenapa, nama itu terasa familiar, tapi ia tidak tahu dari mana.
Ia menutup buku itu perlahan. Belum sadar kalau halaman yang baru saja ia buka adalah pintu menuju sesuatu yang seharusnya tidak pernah tersentuh lagi. Beberapa minggu pertama berjalan lancar. Bu Rahma mulai nyaman dengan murid-muridnya. Kelas 11 bahasa menjadi kelas yang paling ia sukai. Anak-anaknya sopan, penuh rasa ingin tahu, dan suka ketika Bu Rahma bercerita tentang puisi dan makna kehidupan. Salah satu siswi yang paling dekat dengannya adalah Nia, gadis ceria yang sering membantu membereskan meja dan membawa buku pelajaran ke ruang guru. Suatu siang saat jam pelajaran berakhir, Nia mendekati Bu Rahma sambil menunduk sedikit. "Bu," katanya pelan, "boleh nanya sesuatu?" "Tentu Nia, ada apa?" "Bu, tahu nggak, kelas 11 bahasa itu dulu sempat kosong selama setahun." Bu Rahma menatapnya heran. "Kosong? Maksud kamu?" "Iya Bu, dulu ada siswi yang meninggal di kelas itu Bu." Nia berhenti sejenak, seperti ragu untuk melanjutkan. "Katanya dia jatuh dari lantai 2 sekolah Bu." Bu Rahma terdiam. Dalam hatinya, nama itu muncul begitu saja. "Namanya siapa?" tanya Bu Rahma dengan suara hampir berbisik. Nia menatapnya. "Salsa Bu, Salsa Nurhaliza." Nama itu membuat darah Bu Rahma seolah berhenti mengalir. Nama yang sama seperti yang tertulis di buku absen tua itu. Ia berusaha tersenyum untuk menenangkan Nia. "Oh, begitu. Tapi itu sudah lama kan? Sekarang kamu nggak usah takut." Namun Nia justru menatapnya dengan serius. "Bu, katanya kalau malam Jumat di papan absen kelas 11 selalu ada satu tanda tangan tambahan yang nggak tahu siapa yang isi." Bu Rahma tertawa kecil untuk menutupi rasa tegangnya. Tapi entah kenapa, saat malam itu tiba, ia tidak bisa tidur. Sekitar pukul 11 malam, Bu Rahma yang tinggal di rumah kontrakan dekat sekolah mendengar suara seperti kertas dibalik pelan-pelan. Ia menatap meja kerjanya sendiri dan melihat buku absen itu terbuka sendiri. Halaman terakhir, nama yang sama, dan tanda centang di sebelahnya kini berwarna biru muda. Padahal pagi tadi masih hitam. Bu Rahma menelan ludah, menutup buku itu cepat-cepat, lalu mencoba tidur. Namun sejak malam itu ia selalu merasa ada seseorang yang ikut hadir setiap kali ia memanggil nama-nama murid di kelas. Beberapa hari kemudian, Bu Rahma mencoba bertanya pada guru senior bernama Bu Tini. Mereka duduk di pojok ruang guru, dekat jendela yang menghadap taman belakang sekolah. "Bu Tini," katanya hati-hati, "saya boleh tanya, di sekolah ini benar pernah ada siswi bernama Salsa Nurhaliza?" Bu Tini berhenti menulis, lalu menatap jauh keluar jendela dengan mata yang kosong. Beberapa detik berlalu sebelum ia menjawab pelan. "Bu Rahma, kalau kamu lihat namanya di buku absen, jangan pernah kamu hapus ya. Biarkan saja seperti itu." Bu Rahma terdiam. "Kenapa, Bu?" Bu Tini menarik nafas panjang. "Salsa dulu anak baik, pintar. Tapi dia meninggal dari lantai 2 gedung lama setelah pulang les sore. Tidak ada yang tahu kenapa dia bisa jatuh. Katanya sih terpeleset. Tapi waktu jenazahnya ditemukan, posisi tubuhnya aneh, Bu." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Bu Rahma. Dan sejak malam kejadian itu, setiap guru yang megang buku absen lamanya pasti ngalamin sesuatu. Bu Rahma menelan ludah. "Sesuatu?" Bu Tini menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Guru sebelumnya pernah coba hapus namanya. Dan malam itu, dia hilang. Gak pernah datang lagi ke sekolah. Cerita itu menghantui Bu Rahma selama berhari-hari. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan. Kadang, setiap pagi kursi paling belakang di kelas 10 bahasa selalu tertarik sedikit menjauh dari meja, seolah baru saja digunakan seseorang. Kadang, papan tulisnya masih tertulis kalimat pendek dengan kapur putih. "Saya hadir." Dan setiap kali ia menghapus tulisan itu,
kertas di buku absen miliknya seperti terasa lebih berat dari biasanya. Semakin hari, Bu Rahma mulai mendengar cerita lain dari murid-murid. Randi, salah satu siswa laki-laki, pernah bilang kalau setiap lewat lorong belakang setelah maghrib, selalu tercium aroma melati yang kuat, padahal di sana tidak ada taman bunga. Arum, siswi yang duduk di halaman sekolah, pernah mendengar suara seseorang yang memanggil namanya dari arah lantai 2. Padahal semua murid sudah pulang. Dan yang paling menyeramkan, ada murid yang mengaku melihat sosok gadis berseragam putih abu-abu berdiri di balkon lantai 2, melambai, lalu menghilang di udara. Bu Rahma belum tahu siapa sebenarnya Salsa Nurhaliza dan apa yang membuat arwah gadis itu masih berada di sekolah itu. Tapi satu hal pasti, setiap kali Bu Rahma membuka buku absen itu, nama Salsa selalu muncul di urutan terakhir. Dan tanda centangnya selalu berganti warna. Seolah ada seseorang di luar sana yang masih ingin dinyatakan hadir. Kita akan lanjutkan kisah ini sebentar lagi saat Bu Rahma mulai menyelidiki masa lalu Salsa Nurhaliza dan menemukan kebenaran di balik kematian gadis itu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, dan tulis di komentar. Menurut kamu, apakah arwah Salsa masih berada di sekolah itu karena belum sempat berpamitan? Atau ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kecelakaan dari lantai 2? Ingat, bukan semua yang hadir di kelas itu masih hidup. Sejak kejadian itu, Bu Rahma tak pernah lagi memandang buku absen dengan cara yang sama. Setiap kali ia membukanya, hawa dingin samar selalu muncul dari balik halamannya, seperti udara lembab dari ruang yang sudah lama tertutup. Namun, ia tetap berusaha rasional. Mungkin hanya sugesti, pikirnya. Mungkin karena terlalu banyak mendengar cerita murid-murid. Tapi semua berubah ketika suatu sore, ia diminta menggantikan guru piket di lantai 2. Lorong itu sepi. Lampunya berkelip samar, dan di ujungnya ada kelas yang selalu dikunci. Kelas itu dulunya ruang 11 bahasa, tempat terakhir Salsa Nurhaliza mengajar diri sendiri sebelum... semuanya berakhir. Begitu Bu Rahma mendekat, ia mencium aroma wangi melati, lembut tapi menusuk. Aroma yang sama yang dulu tercium setiap kali ia membuka absen. Ia tidak langsung masuk. Namun dari celah jendela, ia melihat bayangan samar seseorang duduk di bangku paling belakang. Tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menunduk menatap meja. Bu Rahma menelan ludah dan mundur perlahan. Saat itu juga lonceng jam berakhir sekolah berdentang 3 kali. Bayangan itu lenyap. Keesokan paginya, beberapa siswa bercerita dengan wajah tegang. "Bu, semalam kami latihan band di aula, tapi dengar suara seseorang nyanyi dari atas," kata Nia pelan. "Lagunya kayak lagu yang sering dinyanyiin sama Salsa." Nama itu lagi. Nama yang tak pernah lepas dari udara sekolah itu. Murid-murid lain ikut menimpali, saling bertukar cerita. Ada yang mengaku melihat bayangan gadis berseragam putih abu-abu berjalan di tangga, ada yang mendengar suara tawa pelan dari ruang ganti, dan ada pula yang pernah melihat seseorang duduk di balkon lantai 2 sambil menulis di udara seolah sedang mengisi daftar absen yang tak pernah selesai. Bu Rahma mendengarkan semuanya tanpa memotong, namun dalam hatinya, ia tahu, semua tanda mengarah ke satu tempat. Lantai 2. Hari Jumat, setelah kelas terakhir, Bu Rahma memutuskan naik ke sana sendirian. Ia ingin memastikan tidak ada apa-apa, atau setidaknya bisa menenangkan pikirannya sendiri. Koridor tampak panjang dan kosong. Cahaya matahari sore masuk dari jendela, membentuk garis-garis debu di udara. Ia berjalan pelan, menghitung langkah-langkahnya sampai berhenti di depan kelas yang dikunci itu. Tapi kali ini pintunya tidak terkunci. Pegangan pintu berkarat itu berderit saat ia dorong. Di dalam ruangan itu masih ada papan tulis dengan tulisan pudar, ulangan susulan, bahasa Indonesia, dan di pojok ruang kelas itu terdapat meja kayu yang patah di sudutnya. Di sanalah menurut cerita salah satu murid, Salsa Nurhaliza terlihat sebelum terjatuh dari lantai 2. Konon, sore itu Salsa masih menunggu temannya yang belum menyerahkan tugas remedial. Ia duduk di bangku paling belakang, menulis sesuatu di buku absen. Tapi hujan turun tiba-tiba, petir menyambar, dan sebagian lampu di lorong padam. Beberapa murid yang masih di bawah sempat mendengar suara benda jatuh keras dari arah balkon belakang. Saat penjaga sekolah datang, Salsa sudah tergeletak di bawah,
tepat di bawah jendela ruang 11 bahasa. Tubuhnya membentur lantai semen, buku absen terbuka di sampingnya, dan di halaman terakhir hanya ada satu tanda tangan. Namanya sendiri. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang mau duduk di bangku dekat jendela, dan setiap kali angin sore bertiup dari arah tangga, aroma melati itu selalu muncul, seolah ada seseorang yang belum sempat menutup bukunya. Bu Rahma melangkah masuk. Suara langkahnya menggema pelan. Ia menatap sekeliling. Tak ada apa-apa, selain debu. Namun udara terasa menekan, seolah ruangan itu masih menyimpan nafas seseorang yang belum benar-benar pergi. Ia menatap meja itu lama sekali, hingga perhatiannya teralihkan pada sesuatu di bawah kaki meja. Sebuah buku catatan lusuh dengan inisial SN di sampul depannya. Tangannya bergetar saat membukanya. Di halaman pertama, hanya ada satu kalimat. "Ibu, saya tidak ingin absen lagi. Saya selalu hadir." Seketika tubuh Bu Rahma kaku di tangannya. Buku itu tiba-tiba terasa hangat di tangannya, seolah baru saja digunakan seseorang. Saat itulah suara langkah pelan terdengar dari belakang. Tap, tap, tap. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun di papan tulis yang semula kosong, kini muncul tulisan baru. "Kenapa waktu itu tidak datang, Bu?" Bu Rahma mundur satu langkah. Nafasnya berat. Bu Rahma menatap tulisan itu sambil menahan air mata. Entah mengapa, hatinya merasa bersalah. Padahal ia belum mengajar di sekolah itu saat kejadian terjadi. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu padam. Gelap total. Hanya sinar tipis dari jendela yang menyinari meja patah di tengah ruangan. Dan di sana terlihat sosok gadis dengan seragam sekolah, rambut panjang menutupi wajah, duduk bersila sambil memeluk buku absen. "Bu Rahma," suara itu lembut, hampir menyerupai bisikan angin. "Aku sudah absen, tapi mereka tidak percaya aku masih di sini." Bu Rahma tak bisa bergerak, matanya terpaku pada sosok itu. Salsa Nurhaliza mengangkat kepalanya pelan-pelan, menatap dengan mata kosong yang memantulkan cahaya jendela. "Sekarang Bu Rahma percaya kan?" Lampu tiba-tiba menyala terang. Ruangan kosong kembali. Tidak ada siapa-siapa. Namun di meja itu, kini tergeletak buku absen Bu Rahma sendiri. Dan di halaman terakhir, selain nama-nama siswanya hari ini, ada satu nama tambahan di paling bawah. Tertulis dengan tinta merah menyala. Rahmasari. Hadir. Buku itu jatuh dari tangannya. Nafasnya tersekat. Ia mundur dengan tubuh gemetar. Lalu berlari keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi. Sejak hari itu, Bu Rahma tidak pernah kembali mengajar di sekolah itu. Ia mengajukan mutasi dan pindah ke kota lain. Namun beberapa minggu kemudian, sekolah menerima kiriman paket tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada satu buku absen dengan tulisan di sampul depan, "Untuk yang belum selesai." Sampai sekarang, tidak ada yang tahu siapa yang mengirimnya. Tapi setiap kali guru baru membuka buku itu, halaman terakhir selalu berisi satu nama yang tak pernah hilang. Salsa Nurhaliza. Hadir. Kalian percaya pada kehadiran yang tidak bisa dilihat? Atau kalian pikir semua ini hanya sugesti yang tumbuh dari rasa bersalah dan ketakutan manusia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian punya pengalaman di sekolah yang terasa hidup setelah jam 12, ceritakan ke saya. Siapa tahu cerita kalian akan jadi kisah berikutnya di Ada Tiada. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini ke teman kalian. Ingatlah, beberapa nama di buku absen tidak selalu bisa dihapus begitu saja. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Di antara dunia yang ada
dan tiada.